Selamat datang mahasiswa baru Universitas Widya Husada Semarang, tahun ajar 2020-2021. Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru pada tanggal 31 Agustus dan 1 September 2020. Acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan berdiri. Menyanyikan Mars Universitas Widya Husada Semarang. Hadirin dipersilahkan
duduk kembali. Acara berikutnya pembukaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru oleh Ibu Kuswardani, Sarjana Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muharso SKM selaku Ketua Yayasan Widya Husada Semarang. Dan yang saya hormati Ibu Dr. Herdianti Dini Iswandari, DRG MM selaku Rektor Universitas Widya Husada Semarang beserta jajarannya. Dan yang saya hormati Ibu Dr. Aridina Permana Citra, SKM MKes, dan Ibu Maulita Karunia Ningtyas Wirawati, Eskep Nes Mkep selaku Dekan di Universitas Widya Husada Semarang. Dan yang saya hormati teman-teman sejawat semua yang ada di Universitas Widya Husada Semarang dan mahasiswa baru di Universitas Widya Husada Semarang yang saya sayangi. Salam sejahtera. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat-Nya. Kita senantiasa mendapat limpahan rahmat dan keridhoan-Nya, sehingga Universitas Widya Husada Semarang terus berkembang maju dan memberi kontribusi bagi masyarakat dan dunia pendidikan. Tidak lupa ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para orang tua mahasiswa yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya dan menetapkan pilihan putra-putrinya melanjutkan studi di Universitas Widya Husada Semarang ini. Keputusan memilih Universitas Widya Husada Semarang sebagai sarana untuk mencapai cita-cita tentunya sudah tepat, karena Universitas Widya Husada Semarang senantiasa meningkatkan komitmennya dalam mutu pelayanan pendidikan kepada mahasiswa dan meningkatkan mutu lulusannya. Saya selaku Ketua PKKMB tahun 2020 mengucapkan selamat datang kepada para mahasiswa baru yang akan mengikuti serangkaian acara tahunan yang selalu kita tunggu-tunggu, yakni pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru di Universitas Widya Husada Semarang. Adapun tujuan acara yang telah dipersiapkan oleh panitia PKKMB tahun 2020 ini adalah menyatukan dan memperkenalkan Universitas Widya Husada Semarang sebagai upaya memberikan stimulus kepada mahasiswa baru agar mampu menyesuaikan diri dengan kondisi objektif kampus, sehingga tidak sekedar mendapatkan peralihan status dari siswa menjadi mahasiswa. Akan tetapi lebih jauh dari itu, peserta mampu mendapatkan kesadaran cara pandang, cara berpikir, perubahan sikap, termasuk perubahan dalam menata masa depan. Seperti yang telah kita ketahui bersama, kondisi pandemi COVID-19 sampai saat ini masih dalam situasi yang mengkhawatirkan. Dan kondisi ini mengharuskan kita semua untuk ikut berperan penuh dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan senantiasa melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pelaksanaan kegiatan PKKMB tahun 2020 ini dengan terpaksa kita laksanakan secara daring atau online. Akhirnya saya sampaikan selamat mengikuti rangkaian kegiatan PKKMB tahun 2020. Semoga kegiatan ini memberikan kontribusi positif bagi seluruh peserta. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya, sambutan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang oleh Bapak Dr. Muharso, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dan selamat bergabung di Universitas Widya Husada Semarang. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa atas berkat-Nya
kita senantiasa mendapat limpahan rahmat dan ridho-Nya, sehingga Lembaga Widyawasada Semarang terus berkembang maju dan memberi kontribusi bagi masyarakat dan dunia pendidikan di Indonesia. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para orang tua mahasiswa yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di Universitas Widyawasada Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Widyawasada Semarang. Sebagai informasi, Universitas Widyawasada Semarang memiliki 2 fakultas dengan beberapa program studi, yaitu pertama, Fakultas Kesehatan dan Keteknisan Medis dengan program studi D3 Teknis Ronsen, D3 Refraksi Optisi, D3 Teknik Elektromedik, D3 Keperawatan, dan D3 Fisioterapi, serta program pendidikan nurse. Yang kedua adalah Fakultas Keperawatan, Bisnis, dan Teknologi. Terdiri dari prodi-prodi S1 Ilmu Keperawatan, S1 Perekam dan Informasi Kesehatan, S1 Manajemen, S1 Kewirausahaan, dan S1 Sistem dan Teknologi Informasi. Keputusan memilih Universitas Widyawasada Semarang sebagai sarana untuk mencapai cita-cita adalah suatu keputusan yang tepat, karena Universitas Widyawasada Semarang senantiasa meningkatkan komitmennya dalam mutu pelayanan pendidikan kepada mahasiswanya dan meningkatkan mutu lulusannya. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sehubungan dengan dampak dari pandemi COVID-19 secara global berimbas pada sektor yang terkait dalam hal ini adalah dunia pendidikan. Selama masa pandemik ini, kita dilarang untuk berkumpul dalam jumlah yang relatif banyak, sehingga kemungkinan nanti ke depan kita antara lain kuliahnya secara online. Di era pandemi ini, kita semua berharap menjalani tatanan hidup baru, beradaptasi dengan kehidupan baru, kebiasaan baru. Saya mengimbau, mengingatkan, dan mengajak untuk semua disiplin dalam mematuhi aturan protokol kesehatan saat pandemi ini, yaitu selalu memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak yang aman. Dengan demikian, dalam kondisi apapun, pengelola universitas, para dosen, dan mahasiswa dapat bersinergi dalam melakukan proses pembelajaran secara berbarengan. Akhirnya, selamat datang dan selamat bergabung di kampus Universitas Widyawasada Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor Universitas Widyawasada Semarang. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Hargianti Dini Iswandari, Dokter Gigi, Magister Manajemen, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat dan hidayahnya, hari ini kita dapat berkumpul di sini tanpa halangan suatu apapun.
Sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru. Sebanyak lebih dari 400 mahasiswa baru yang telah diterima secara resmi menjadi anggota Sivitas Akademika Universitas Widyausada Semarang pada tanggal 3 September 2020. Dengan penuh keramahan dan kehangatan, kami menyambut Anda semua yang akan turut menentukan perjalanan hidup Anda dan menjadi sejarah Universitas Widyausada Semarang. PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru yang pada zaman dulu dikenal dengan nama ospek adalah kegiatan awal bagi setiap mahasiswa yang ada di seluruh kampus perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kegiatan ini adalah sebuah wahana untuk mengenalkan dan membekali para mahasiswa baru tentang dinamika dan dialektika perkuliahan yang tentunya sangat berbeda dengan apa yang sudah ditemukan, dirasakan, dan dilihat pada sekolah lanjutan tingkat atas atau SMK. Kemarin, Anda masih dipanggil anak-anak karena memang masih belum dewasa. Hari ini, kami menginisiasi Anda menjadi bagian dari kami dengan sebutan saudara. Karena Anda adalah orang dewasa yang akan menjadi bagian dari masyarakat kampus yang sering disebut dengan Sivitas Akademika. Sivitas Akademika masyarakat kampus itu terdiri atas tenaga pendidik atau dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang akan selalu berinteraksi dalam menggali, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta mengimplementasikan atau mengamalkannya dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Hal inilah yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Di dalam realita kehidupan, Tridharma ini akan menjadi amalan kita sepanjang hayat di kandung badan. Oleh sebab itu, mulai saat ini, saudara-saudara harus mulai berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dalam proses pendewasaan diri, yaitu orang yang sadar akan dirinya, yang bertanggung jawab atas diri dan lingkungannya, serta masyarakat, serta masa depan saudara sendiri. Di sini, kami memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada segenap Sivitas Akademika untuk terus berkompetisi di bidangnya masing-masing. Kami mendorong mahasiswa untuk selalu aktif, kritis, dan kreatif dalam setiap kegiatan baik intra maupun ekstrakurikuler, dan memacu para dosen dan peneliti untuk selalu dapat menciptakan penemuan-penemuan baru dan mengembangkan inovasi-inovasi yang berguna bagi masyarakat, serta memberikan dukungan bagi unit-unit kerja di lingkungan Universitas Widyausada Semarang untuk selalu dapat meningkatkan mutu layanan. Saudara-saudara para mahasiswa yang saya cintai, kita sadari bahwa pada saat ini pandemi COVID-19 berdampak pada dunia pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Adanya wabah virus corona ini menghambat kegiatan belajar mengajar yang biasanya berlangsung secara tatap muka, namun saat ini tidak bisa kita laksanakan karena adanya pembatasan kegiatan di dalam kelas. Kendati demikian, adanya pandemi ini justru mampu mengakselerasi pendidikan 4.0. Sistem pembelajaran dilakukan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi, termasuk kegiatan PKKMB yang saat ini sedang kita laksanakan secara online. Seorang guru besar senior dari Jerman, Profesor Dr. Gerhard Furtwängler, menyebutkan bahwa corona ini justru menjadi katalis hebat yang memacu dunia pendidikan, seperti mendorong lebih banyak pemanfaatan teknologi informasi dalam aktivitas pembelajaran jarak jauh. Jadi, bagi saudara-saudara mahasiswa yang masih tinggal di lokasi yang jauh dari kampus, tidak perlu datang ke kampus untuk kuliah, namun bisa tetap mengikuti perkuliahan dari rumah saja sampai keadaan kembali normal. Demikian sambutan saya selaku Rektor Universitas Widyausada Semarang. Selamat mengikuti kegiatan PKKMB. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, PKKMB tahun akademik 2020-2021 secara resmi saya buka.
Acara berikutnya adalah dengan topik wawasan berbangsa dan bernegara, kesadaran bela negara, dan revolusi mental oleh Pusat Pendidik Penerbat oleh Kapten Fernandus Guntur Perkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan dari Universitas Yayasan Widya Husada, kemudian yang kami hormati Ibu Rektor, Ketua Panitia, para dekan, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada siang hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan bela negara dengan tema wawasan berbangsa dan bernegara, kesadaran bela negara. Dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru hari ini Semarang, 31 Agustus 2020. Sebagai dasar kami untuk melaksanakan paparan pada hari ini, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni pasal 27 ayat 3. Di situ dinyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Kemudian beberapa kali ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait kita, apakah ketika kita bercermin, kita ini sudah menjadi seorang warga negara yang baik atau belum. Ada 6 nilai konsepsi bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Kemudian yang kedua, sadar bahwa kita ini memiliki bangsa dan negara yang besar. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, mempunyai kemampuan awal bela negara. 5, rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. 6, mempunyai semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Itu semua dapat terwujud ketika kita mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ini di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ketika kita dinyatakan sebagai warga negara yang baik, ibaratnya seperti kisah yang akan saya ceritakan ini terkait Bima mencari air Purwitasari. Air Purwitasari sering kita kenal dengan air kehidupan. Jadi Resi Durna sebagai guru dari Bima memerintahkan Bima untuk mencari air Purwitasari. Sebenarnya air itu tidak ada, tapi karena si Bima ini sebagai murid yang baik, makanya dia berangkat ke hutan Tribaksara di Gunung Rasamuka untuk mencari air tersebut. Di sana dia dihadang oleh 2 raksasa, Rukkamuka dan Rukmakala. Ketika kita tampilkan di kehidupan dunia ini, bahwa itu adalah bentuknya seperti kejayaan dan kemuliaan, harta dan kedudukan maupun pangkat. Ketika sampai di sana, Bima berhasil mengalahkan kedua raksasa tersebut. Artinya Bima bisa mengalahkan dirinya sendiri. Kemudian dia kembali ke Resi Durna untuk bercerita bahwa dia berhasil mengalahkan kedua raksasa tersebut dan tidak mendapatkan air tersebut. Ketika sampai di Resi Durna, bukan di gunung tersebut, sekarang airnya sudah berpindah, sekarang berada di tengah samudera. Kamu pergilah ke tengah samudera. Karena dia adalah seorang murid yang patuh terhadap gurunya, makanya dia berangkat ke tengah samudera dan bertemu dengan naga. Naga terbunuh, ketemu lagi dengan Dewa Ruci. Dewa Ruci itu kecil, Bima besar. Kamu bisa melawan saya, kamu itu kan kecil. Dia bertanya kepada Dewa Ruci tersebut, kalau kamu ingin mencari air kehidupan, silahkan masuk ke telinga saya. Hal yang tidak mungkin terjadi. Tapi ketika dia teguh, percaya kepada dirinya sendiri dan apa yang dia yakini, akhirnya dia masuk ke dalam telinga Dewa Ruci tersebut dan menemukan artinya kehidupan. Artinya adalah bersatunya manusia dengan Tuhannya. Kemudian ketika kita hubungkan dengan bela negara, ketika kita melaksanakan tugas-tugas kita masing-masing tanpa dibebani rasa ingin mendapatkan sesuatu, itulah
kita sudah menjadi warga negara yang baik. Oke, kemudian saya lanjutkan bahwa ternyata dari peta Indonesia tersebut, di Indonesia juga terbagi daerah waktu. 3 daerah waktu maksud saya. Dari 3 daerah waktu tersebut, di barat kita berada di Pulau Jawa yang terbagi beberapa provinsi di Jawa ini. Dari Pulau Jawa yang kecil ini kita menyempit lagi, kita berangkat ke Jawa Tengah yang memiliki ibu kota provinsi di Semarang. Dari Semarang sekitar 80 km ke arah selatan ada suatu kota yang bernama Magelang, di mana di situ terdapat Candi Borobudur dan Akademi Militer Magelang. Disitulah pada tanggal 17 Oktober tahun 1987 saya, Ferdinandus Guntur Perkasa Watung Lawar, pangkat saya Kapten CPN, jabatan sehari-hari saya Kepala Seksi Operasional Pendidikan Pusdik Penerbat. Saya di sini mewakili Komandan Pusdik Penerbat. Status saya memiliki 1 orang istri dan 3 orang anak. Ketika rekan-rekan sekalian ingin berdiskusi masalah bela negara atau mungkin masalah penerbangan, silahkan bisa menghubungi kami di kontak person yang ada di dalam tampilan layar. Kemudian terkait dengan emailing, saya menggunakan ferdinandusgunturperkasawatung@gmail.com. Beberapa kali saya memiliki tugas baik di dalam maupun di luar negeri. Salah satunya yang paling berkesan ketika saya melaksanakan tugas belajar di beberapa negara di Eropa dan melaksanakan tugas misi perdamaian di MINUSMA, tepatnya di Mali, Multidimensional Stabilization Mission in Mali. Kemudian beberapa penugasan dalam negeri, mulai dari Sabang sampai dengan Merauke, beberapa provinsi pernah saya singgahi sebagai seorang penerbang. Kemudian saya ingin bercerita sedikit. Pada zaman dahulu kala, VOC mengkolonialisasi Indonesia diawali dengan perdagangan. Kemudian di India Timur atau di East India, penjajah India datang ke India awalnya untuk berdagang. Kemudian dengan dia membawa pasukan yang cukup banyak, diikuti dengan military occupation atau penaklukan secara militer. Kesimpulan awalnya, jadi hampir tidak mungkin bahwa membangun ekonomi suatu negara tanpa di backup pertahanan dan keamanan yang kuat. Di zaman modern misalnya, Korea Utara, Irak, Iran, Libya, kemudian di daerah kami bertugas di Mali pada saat itu, mereka membangun pertahanan militer yang sangat kuat sehingga mereka sulit ditaklukkan oleh Amerika. Tapi kenapa mereka ditaklukkan oleh Amerika? Pasti ada sesuatu hal yang ada di sana. Rata-rata sumber daya mineral yang tinggi, emas, batu bara maupun minyak bumi ada di sana. Tapi kalau kita berbicara kalkulasi, tidak diragukan lagi secara kalkulasi Amerika lah yang sekarang mengungguli dari negara-negara yang ada di dunia. Amerika masih nomor 1 dari sisi military domination. Kemudian kita beranjak sedikit, kita bicarakan dengan Cina. Cina kali ini dengan adanya konflik di Laut Cina Selatan dengan Amerika, Cina pun ada permasalahan perbatasan dengan India di Kashmir. Cina berperang melawan Nepal. Cina pun melawan Myanmar. Semua dengan kekuatan militer. Kita sedikit masuk ke dalam intelijen lebih mendalam. Dengan membandingkan negara kita, Indonesia ini dengan Tibet, kemudian Zimbabwe. Pada sekitar sebelum tahun 1950, di Tibet adalah negara yang merdeka dan tidak ada permasalahan di sana. Kemudian hari ini atau present time, Tibet menjadi wilayah jajahan Republik Rakyat Tiongkok. Rezim komunis Republik Rakyat Tiongkok mengklaim Tibet adalah bagian dari RRT. Pada awalnya, RRT menjajah Tibet tidak didahului dengan pasukan yang bersenjata, melainkan dengan strategi yang dikenal dengan strategi soft power sebelum lahirnya obor. Dia membangun infrastruktur di sana, di Tibet. Kemudian mendatangkan pekerja masuk ke dalam dari Republik Rakyat Tiongkok. Selanjutnya, karena Republik Rakyat Tiongkok itu adalah negara yang memiliki program wajib militer, semua personil yang datang
dari Republik Rakyat Tiongkok ini, kalau dia bukan sebagai seorang militer, dia pasti mantan tentara. Kemudian karena intelijen militer sudah masuk, antara Dalai Lama kemudian melawan Panchen Lama bersih tegang. Tibet yang lemah, RRT mengirim tentara merah pada tahun 1950, Tibet takluk kepada RRT. Kemudian sedikit kita beralih ke Zimbabwe, negara di Afrika. Saham 3 bank utamanya sudah dikuasai RRT karena proyek infrastruktur juga. Akhirnya Zimbabwe kali ini tidak mampu membayar hutang dan dolar Zimbabwe merosot. Currency yang dipakai ketika saya berangkat ke sana menggunakan currency yuan. Inilah yang kita kenal sekarang One Belt One Road. Kadang-kadang ini sering kita kenal dengan jebakan atau debt trap, dengan strategi yang sangat lunak, memberikan pinjaman, kemudian terjebak dalam kondisi berhutang. Kemudian pertanyaan kita adalah bagaimana dengan Indonesia? Nanti mungkin rekan-rekan mahasiswa sendiri bisa menjawabnya, bagaimana situasi negara kita. Saya bercerita seperti ini, bukan saya antipati terhadap Cina, tapi kita hanya perlu menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia mulai dari diri kita. Kemudian kalau kita berbicara tentang dominasi dagang atau trade domination, tidak kita ragukan lagi. Selama 5 tahun terakhir, Cina lah juaranya. Sebelumnya, selama 70 tahun, Amerika lah yang memegang nomor 1 kendali perdagangan dunia. Dalam dunia intelijen, setiap ada fenomena, ada hal sederhana yang selalu menjadi pola pikir kaum intelijen. Who is benefiting? Atau siapakah yang diuntungkan? Kita bawa pertanyaan tersebut ke dalam permasalahan kali ini. Kenapa saya menggunakan masker hari ini? Atau mungkin kenapa rekan-rekan sekalian ada yang dilaksanakan kegiatan physical distancing dan sebagainya, kita hubungkan dengan apa yang terjadi di dewasa ini. Ketika kita tahu siapakah yang mendapatkan manfaat besar, dialah pemainnya. Betul tidak? Pertanyaan yang sama kita ajukan pada peristiwa virus corona. Mengapa wabah 14 hari tersebut dilaporkan setelah 300 personil Amerika, termasuk Indonesia juga, melaksanakan kegiatan olahraga militer di Wuhan pada tanggal 19 Oktober. Bagaimana mereka tahu inkubasinya 14 hari? Bagaimana pengiriman tersebut dari NML, National Microbiology Laboratory yang ada di Kanada, berakhir di Cina pada Maret 2019. Padahal Amerika lah yang memegang anonain paten virus tersebut. Mengapa Amerika juga mengevakuasi staf kedutaan besarnya dari Cina, dari Wuhan khususnya, setelah CISM? Dari tampilan gambar tersebut kita lihat pelaksanaan CISM di Wuhan tahun 2019, yang di bawahnya itu adalah kontingen dari Indonesia, kontingen penerjun dari Indonesia, kebetulan saya kenal. Kemudian ini adalah peraih kejuaraannya dan di situ ada bendera Amerika di sana. Siapa sangka virus corona efektif memukul ekonomi Cina. Virus corona adalah, menurut pendapat saya, itu adalah suatu biological weapon atau biological warfare. Ini semua dilanjutkan antara hubungannya dengan perang dagang yang terjadi antara Cina melawan Amerika. Dasarnya adalah perang militer terjadi ketika perang dagang merupakan suatu kelanjutan dari perang dagang. Artinya dalam bahasa Inggris, the end of the trade war is the beginning of the military war. Kemudian pertanyaan selanjutnya, lalu mengapa di Amerika ada 50 orang terkena virus tersebut? Karena memang dibutuhkan supaya mendapat declare perang. Amerika memang negara enemy century. Bisa kita lihat 20 tahun belakangan ini. Mereka melaksanakan perang di beberapa negara di Timur Tengah. Dan military industri adalah penyumbang devisa terbesar, 25% dari negara Amerika. Sehingga intelijen sangat penting bagi Amerika. Lalu apa sih intelijen itu? Apa sih gunanya intelijen? Tapi bahasa saya di Akademi Militer dulu adalah intelijen is the first line of defense atau garda pertahanan terdepan dari suatu bangsa.
Kalau dunia intelijen di suatu bangsa tidak paham kefungsiannya, makanya gatra pertahanan negara bisa jebol. Apa sih gatra pertahanan negara itu? Di Indonesia sudah kita sepakati kita punya 6 gatra bernegara: ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Kita berilustrasi sedikit tentang cara kerja intelijen dalam operasinya. Misalnya ISIS. ISIS adalah produk intelijen. Ini diakui oleh Hillary Clinton. ISIS adalah Hornet Nest dari Amerika, Inggris, dan Israel. Kemudian apa lagi Hornet Nest tersebut? Hornet itu adalah salah satu nama lebah pembunuh. Kemudian nest adalah sarangnya. Jadi ketika kita lihat sarang-sarang lebah, itulah model kegiatan yang pernah dilakukan pada zaman Orde Baru. Mungkin pernah kita dengar yang namanya Petrus atau penembak misterius atau berbagai cara kejam untuk membersihkan penjahat. Target operasinya disebut dengan gali atau geng anak liar. Tapi tidak semua dari penjahat tersebut dihabisi, disisakan demi Hornet Nest tadi, supaya dalam mengkontrol dapat dilaksanakan pengontrolan dengan lebih mudah. Kembali lagi ke ISIS. 2 tahun saya di Afrika, faktanya ISIS tidak pernah menyerang Amerika. Al-Qaeda lah yang menyerang Amerika. ISIS adalah Hornet Nest dari Amerika, Inggris, dan Israel untuk mengamankan siapa yang akan menyerang 3 negara tersebut. ISIS diciptakan dari 18 dokter ilmu agama, doktrinnya disebar, jadilah Hornet Nest yang bernama ISIS atau Salafi Jihadi versi yang baru. Sedikit kita berangkat ke Laurent Kabila. Laurent Kabila adalah seorang pemberontak atau rebel yang memerlukan dukungan dari Kanada, dan pada tahun 1991 atas prakarsa Laurent Kabila berdirilah Republik Demokratik Kongo, dan Laurent Kabila menjadi presiden yang pertama. Akan tetapi dukungan tersebut tidak gratis. Tambang kobalt menjadi milik Kanada sampai dengan habis. Termasuk sekarang yang kami laksanakan di Timbuktu, itu kalau misalkan kita pernah dengar cerita Donald Bebek mencari emas di Timbuktu, disitulah terjadi penggalian emas oleh Cina maupun Perancis sampai habis. Presiden Soekarno, Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Republik Indonesia yang melihat komunis mencari wilayah ke ASEAN. Pak Karno pada saat itu ketika kita lihat video-videonya melaksanakan diplomasi langsung dengan Presiden Kennedy, sehingga resolusi PBB setuju bahwa Indonesia ambil dalam tanda kutip Papua. Lalu muncullah operasi yang disebut dengan Irian atau Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Pak Harto sebagai Panglima Komando Mandala saat itu sukses dengan 2 operasi, yang pertama operasi Trikora dan operasi Dwikora. Suksesnya operasi tersebut tidak murah. Amerika minta cadangan emas Graceberg sampai habis. Tapi karena kepintaran dari Presiden Soekarno, di Papua itu adalah negeri yang berlimpah emas, yang diberikan hanya di Graceberg saja. Tambang-tambang lain seperti di Isberg, Oksibil tidak diberikan. Mulailah dibukukan sampai dengan 2045 sampai dengan cadangan Federal Reserve sebagai bahan underlying dari dolar. Ada yang menarik, di tahun 2017 Indonesia berniat mengambil 51% saham dari Freeport tersebut untuk kedaulatan. Kalau kita lihat BBC dan TV-TV swasta dari Amerika, Senator McCain, tempat Freeport McMoran berada atau di Arizona, menegur langsung bahwa Indonesia nakal. Mulailah instabilitas di Papua meningkat. Misalnya pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Nduga, Papua. Apakah ada operasi intelijen dilaksanakan untuk membangun instabilitas di sana? Apakah itu suatu kebetulan yang beruntun? Di tahun 2017 ada klaim 51%, kemudian tidak selang beberapa lama terjadi instabilitas. Makanya kita sebagai generasi muda harus belajar kembali dari sejarah supaya kita bisa menentukan langkah ke depan. Hati-hati jika kita belum paham dari sejarah.
Api di dalam sekam itu pasti ada yang pasang. Tapi pertanyaannya kok jadi rumit seperti ini ya? Jadi konflik itu diciptakan ya? Pasti dalam suatu konflik, menurut ilmu intelijen, konflik adalah sesuatu yang diciptakan. Sementara apa yang harus kita pikirkan? Untuk masalah kombatan, anggaran perang kita sangat terbatas, 1:10 dengan Amerika. Proxy war, kita belum terlalu paham menggunakannya, apalagi yang disebut dengan hybrid war. Kita perlu belajar. Ideological warfare, economy warfare, media warfare, culture warfare, bahkan Bollywood, Hollywood, drama Korea sampai di ujung kampung-kampung. Kesimpulannya, kita terjajah hampir di semua lini. Penjajahan sekarang tidak terasa karena penjajahannya tidak menggunakan sistem kombatan lagi. Ini disebut dengan penjajahan 5.0 yang kita tidak terasa. Mari kita benahi Indonesia mulai dari diri kita sampai geopolitik. Kita belajar sejarah sampai dengan perbaiki hubungan sesama anak bangsa supaya intelijen asing tidak mudah menyusup. Buat Indonesia berdaulat lagi yuk. Ini contoh negara yang berdaulat. Di tahun 2020 pada tanggal 25 April 2020, saya pernah melaksanakan misi perdamaian sampai di Dubai. Saya ditahan karena saya menggunakan atribut militer. Kita bandingkan dengan ini. Mari kita bangun pertahanan negara berdasarkan nation right. Sekian dan terima kasih. Andika Utama menjadi lebih baik, itu yang utama. Selamat siang. Acara terakhir adalah penutup. Untuk kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru pada tanggal 31 Agustus, mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru telah ditutup.